Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Muslimin? Sehat, Bu. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat. Masih semangat. Oke, malam ini kira-kira apa nih tujuan dari obrolan kita ini, harapannya? Yang pasti tentang semangat anak belajar. Tentang semangat belajar. Jadi, semangat belajar siapa nih yang diharapkan? Yang pertama yang pasti dari siswa. Dari siswa. Saya yang mulai ya. Ya, silakan. Berarti hari ini Bapak tujuan akhirnya itu berharap, bisa memunculkan semangat dari siswa. Ukuran keberhasilannya apa nih Pak kira-kira? Ukuran keberhasilannya yaitu kenyamanan mereka belajar di ruang kelas. Bentuk kenyamanannya apa saja biasanya? Yang pasti nyamannya mereka belajar bisa bisa fokus, bisa fokus dengan apa yang disampaikan guru, kemudian mencermati model pembelajarannya, kemudian bisa merefleksi kembali materi yang sudah disampaikan. Jadi indikator fokus itu siswa kapan ya kita katakan, "Oh dia fokus belajar, dia tidak fokus." Itu biasanya Bapak lihat dari mana saja, Pak? Yang pasti dilihat dari ketika kita menjelaskan dan cara mereka menerimanya. Nah, ketika kita sampaikan, "Oh, pelajaran ini apa kalian sudah paham?" "Paham." Mereka menjawab paham. Selain dari jawaban paham, kita bisa lihat siswa itu ngerti atau tidak, ada lagi, Pak? Ketika kita tanya, mereka fokus lihat kita. Mereka Melihat. melihat kita, kemudian mereka siap untuk menjawab apa yang akan kita tanyakan. Biasanya kalau Bapak menanyakan ada, berapa siswa tuh yang langsung menjawab? Eee, kalau da ya kalau di dalam aduh, sampai Ya, lanjut Pak, kedengeran? jadi kalau dalam pelajaran pendidikan jasmani otomatis, ketika kita bertanya mereka semuanya siap menjawab. Mereka mengeluarkan suara, itu titik fokusnya kalau dalam pelajaran PJOK. Benar salahnya apakah jadi Benar sa ukuran, Pak? benar, benar salahnya dalam ukuran mereka ketika mempraktekkan. Mhm. Yang pasti pertama kita beri refleksi, sebelum memulai pelajaran. Kita kasih tahu, pelajaran apa yang kita sampaikan, kemudian mereka mencoba untuk menjawab. Apakah, seberapa mereka mengetahuinya tentang materi yang akan kita pelajari. Dari misal satu kelas berapa orang nih di kelas Bapak? Ti 36? tiga puluh, tiga Nah, puluh. 30 orang itu kalau kita tanya, apakah 50%-nya langsung jawab iya atau hanya 10 orang atau bagaimana biasanya kesehariannya, Pak? Kalau di persentase lebih dari 50 karena materi kita dari kelas 7 sudah dipelajari, kemudian kemudian kelas Berarti antusiasnya luar biasa, Pak, ya. ya? Mhm. Nah, kalau siswa, Pak, ya, sudah bilang, "Ya, saya paham," gitu. Jadi, kesempatan yang kita ambil ketika dia menyatakan dia paham itu apa langsung yang Bapak lakukan kepada siswa tersebut? Mereka menjelaskan seberapa, pengetahuan mereka tentang pelajaran tersebut. Kalau langsung kita instruksikan untuk melakukan, apakah mereka masih memberikan respon yang sama, Pak? Kalau dalam TJK pasti langsung mereka memberikan respon, cuman prakteknya belum sempurna karena, di kelas 7 dan kelas 8, ketika kelas 9 mereka sudah tahu, tinggal, kebiasaan atau mahirnya yang belum. Mmm, itu biasanya materinya apa aja, Pak, praktek-prakteknya kalau kelas 7 dulu deh? Kalau dari kelas 7 yang pasti permainan bola besar, bola kecil, atletik itu pasti. Ketika kelas 8 itu cuma beda dikit, dia lebih dalam, kemudian kelas 9 dia banyak ke prakteknya, itu aja, sama Eee, materinya di dalamnya. oh berarti materi kelas 8 itu ada kemungkinan pengulangan materi kelas 7, Pak, ya? Iya, iya, Oh berarti yang kelas 9 itu juga pengulangan materi kelas 8. iya.
Iya, Oh, di antara sekian banyak anak itu, apakah ada anak yang misalnya, Bapak temukan ya dari 30 itu, berapa kali itu kelihatan dia diem aja misalnya, "Apakah kamu paham?" Diem, atau tidak ada respon sama sekali, adakah yang seperti itu, Pak? ada 2 siswa yang, sama sekali tidak respon. Itu emang mereka anak 2 itu kurang, apa ya, dianggap kurang, Kenapa bisa mempunyai dianggap kurang? karena, ketika ditanya jawaban pasti beda alurnya dan orang tua sudah menyampaikan bahwa anak itu emang kekurangan. Kurang dalam segi bicara, Segi respon, atau segi apa, cara menjawab yang apa, cara berpikirnya, cara menangkapnya emang kurang. oh, jadi untuk anak itu, apakah ada perlakuan khusus atau bagaimana, Pak? Kalau perlakuan khusus pasti ada karena, apa, cara menyampaikan saja yang beda. Kalau praktek tetap sama, mereka bisa bergerak, bisa sesuai dengan gerakan kawannya, cuma cara menyampaikan kita berbeda dengan teman yang lain, itu aja. Adakah usaha lain, Pak, supaya misalnya dia bisa setidaknya, agak maju sedikit, respon dia, pernah nggak Bapak coba cara lain? Supaya dia bisa juga, sama seperti teman-temannya memberikan respon yang Bapak harapkan, begitu? Kalau, teknik yang lain, sementara nggak ada, karena, Mhm, anak tersebut memang seberapa pun kita usaha tetap seperti itu, cuma kita butuh pendekatan saja. Lebih dekat mhm, ngobrol dengan dia, sering banyak ngobrol dengan dia, otomatis dia lebih paham dengan apa yang kita omongkan. Yang sering saya lakukan ketika ngobrol sama dia, kita bahas tentang ini, jawabannya ke itu, bahas tentang yang lain, itu aja. Dan sempat dibully dengan kawan-kawannya, sering dibully. Cuma sering saya mmm, sampaikan, "Jangan dibully anak tersebut, itu kawan kamu." mmm. Berarti di pelajaran lain juga kedua anak ini juga mengalami masalah yang sama, Pak, ya? Sama, iya sama, seluruh pelajaran. Dan ketika jam istirahat sama, tingkah lakunya berbeda dengan, siswa-siswa yang normal seperti lainnya. Maaf, Pak, tingkah lakunya kira-kira itu kalau lagi istirahat itu apa yang membuat mereka itu terlihat berbeda itu, Pak? Apa Kadang tidak dia mhm, berjalan nggak sesuai dengan kamarnya. Dia berjalan sambil ngomong kadang, terus lari-lari, mmm, manggil-manggil kawannya. Kalau fisik normal, cuma cara, apa ya, kekurangan apa, mental nggak salah. mmm, itu berdua itu, berteman atau tidak mereka berdua Berteman itu? berteman. Yang Oh, yang satu mentalnya seperti mental anak kecil. Yang mhm, satunya itu emang kurang seperti itu. Dua dua anak itu emang beda dari yang lainnya. tapi mereka akur berdua, Pak? Sempet kemarin terakhir, mereka berkelahi. Mereka berdua? Iya berdua, teman sebangku sempet berkelahi cuma karena orang tuanya sama-sama sudah paham dengan mereka, kemudian didamaikan, ketemu di kelas, di sekolahan, kita damaikan. Mmm, apakah ada kemungkinan, Pak, ditukar tempat duduknya dengan Sudah teman lain? sudah langsung setelah kejadian, hari selanjutnya langsung ditukar dengan teman yang lain. Itu sudah berapa lama kejadian dari mereka berantem, Pak? Kejadian itu terjadi belum cukup 2 bulan, masih 1 bulanan. Setelah mereka bertukar teman tempat duduk, apakah ada perubahan, Pak? Tetap Baik dari sama, untuk tingkah laku tetap sama, cuma, cara berteman mereka sama tetap, mereka ngobrol di luar sama bareng-bareng, nggak ada perubahan. berarti, ketika mereka mulai dekat dengan kawan yang lain, itu ada sedikit, harapan untuk mirip tingkah lakunya, perilakunya serupa dengan kawan lain? Iya iya, dengan seperti itu. Oh, berarti kalau kita ganti lagi, Pak, dengan teman yang, mungkin kita, ada anak yang
yang kita anggap ya, bisa memberikan tauladan yang lebih baik untuk kawan-kawannya, itu ada nggak kemungkinan Bapak tukar lagi dengan teman yang dianggap paling memiliki perilaku yang baik untuk dicontoh? Kayaknya nggak bisa karena anak tersebut emang gimana ya, cara menangkap pikirannya jauh untuk bisa menangkap, apa yang diajari kawannya untuk jadi contoh kawannya, mencontoh kawannya nggak bisa sama sekali. Jauh, apa, lambat lambat sekali. Kalau Mhm yang teman satunya mhm. bisa yang satunya. Mhm. Jadi, prinsip tutor sebaya itu sudah dicoba Sudah, diterapkan, Kak, ya. ya ya. Jadi kalau dari Bapaknya apa rencana ke depannya untuk kedua anak ini? Karena kita kan mau kenaikan kelas gitu ya. Sekarang kelas berapa mereka berdua, Pak? Mereka berdua kelas 9, kelas Kelas 9. 9. Oh, udah mau kelulusan ya? Udah mau kelulusan, kebetulan wali kelasnya saya sendiri. Nah, berarti Bapak masih bertemu berapa lama kira-kira dengan mereka sebelum ujian akhir? Belum ujian akhir mungkin sekitar dua bulan nggak nyampe. Nah, dalam 2 bulan ke depan, Bapak punya target nggak sih untuk anak 2 ini? Baik, Untuk dari perilaku apa dari, pola berpikir, ada nggak target khusus, Pak? yang pasti target khusus nggak ada, cuma minimal berubah dari posisi sekarang, cara Nih, bertingkah dan cara menyelesaikan masalah. Karena dengan masalah kemarin mereka pasti tahu, oh kalau berkelahi dengan teman seperti ini, orang tua dipanggil, mereka malu. Dari situ, mereka mulai kurang apa, emosi mulai sudah berubah emosi. mhm, berarti udah mulai mengerti tentang aturan dan tata tertib, Ya, Kak, ya? mmm. Heeh, berarti 2 orang ini menjadi prioritas khusus di kelas atau bagaimana? Menjadi prioritas utama, untuk mereka bisa minimal hampir mengikuti teman yang lain. Karena di dalam kelas itu, kita punya dua target. Target yang pertama kita punya siswa juara umum dan target utama siswa yang emang minim, itu 2 target. Jadi kita, 2 siswa. memprioritaskan 2 prioritas itu. Mhm. Jadi yang 2 siswa ini target yang kedua, Pak, ya, benar? Ya, target yang kedua. Oke, berarti kalau seandainya, Pak, ya, kita kasih skor ideal untuk mereka saat ini itu berapa? Untuk hari inilah terakhir Bapak bertemu. Terakhir bertemu skor Untuk ideal sudah perilaku Masuk di 60-an. di Kemarin dari 60. 30 naik menjadi 60. Oh, berarti udah banyak perubahannya. Sudah Nah, 2 banyak bulan ke perubahan. depan Dengan 2 bulan ke depan, mungkin mental mereka dirubah, ketika mereka kan sudah kelas 9 otomatis berapa mhm, bulan lagi sudah masuk kelas 1 SMA. Jadi jangan samakan kalian cara bermain, cara belajar sama dengan ketika di SMP. Karena kalian sudah SMA, itu aja. tindakannya, Pak, contoh realnya supaya mereka itu menyadari apa yang akan Bapak lakukan dan rekan-rekan guru lakukan kepada Eee khususnya 2 orang ini? Yang pasti ketika jam, mereka santai kita sering ajak ngobrol. Saya dengan anak-anak Mhm, siswa saya sering ketika jam istirahat, coba lihat di kelas apa kegiatan mereka, terus apa masalah, cerita, bertanya, tuh. mmm, ini udah tepat sekali ya, Pak, ya, strateginya. Jadi dari pendekatan ya, terus juga mungkin pengawasan, terus juga tadi, mungkin pemberian nasihat, Pak, ya. Ada nggak Bapak mengatur waktu khusus misalnya dalam, 1 minggu ya, itu berarti minimal 2 kali deh Bapak menyamperi 2 anak ini atau ya mungkin 1 hari 5 menit misalnya. Baik memberi nasihat secara klasikal atau Ya. kedua ini ada nggak, Pak, hal Ada, seperti itu? setiap Mhm, dalam 1 minggu pasti sekitar 5 menit, disempatkan menemui anak tersebut, mantau. Karena pasti mhm, di dalam kelas itu dia tingkah lakunya beda. Karena fokus kita bukan di kelas 9, kebetulan wali kelas saya, cuma keseluruhan mata pelajaran siswa yang saya ajarkan, tuh. mhm. Apakah Bapak mencatat ke dalam bentuk jurnal tentang perkembangan kedua anak ini, Pak? Enggak di dalam bentuk jurnal. Heeh, Mhm. catatan khusus mungkin?
catatan khusus yang, pantauan aja, cuma mantau berapa proses Oh. karena kelas tersebut dekat dengan ruang guru, jadi dipantau dari luar bisa. Oh, iya iya. Pernah nggak Pak ada misalnya, Bapak tuh sudah merancang nih untuk anak 2 ini ya khususnya, untuk anak 2 ini Bapak hari ini mau misalnya, memberikan wejangan khusus, nah ternyata ada gangguan, atau misalnya kemarin dia udah bagus, ternyata pas hari ini ditemukan malah menurun lagi perilakunya. Nah itu bagaimana itu Bapak? Pernah mengalami? Kalau pernah gimana Pak ngatasinnya Pak? Rasa kecewa kita sendiri gitu. Yang pasti kalau, emang itu, tertunda, ya kita tetap komitmen untuk, mencoba untuk melakukan hal tersebut, untuk merubah siswa tersebut. Jadi jangan jangan langsung berputus asa, tetap semangat. Mungkin itu belum waktunya kita untuk, mencoba untuk, berdekat dengan siswa tersebut. Jadi lain kali mungkin, karena tugas kita bukan fokus ke anak tersebut, lebih banyak ke lain. Jadi kalau kita fokuskan kedua anak tersebut, yang lain pasti, terabaikan. Ya, Mhm. Berarti memang harus buat waktu, dirancang lah Pak ya, waktu iya, ya. Jadi mana waktu yang tugas lain, mana lagi waktu yang jangan sampai si anak ini lost lagi, begitu. Untuk terus menjaga komitmen Bapak, supaya misalnya tetap konstan, setidaknya dalam 2 bulan ke depan itu, tetap dengan semangat ingin memperbaiki perilaku si anak. Nah itu, kadang kita ini, suka di tengah perjalanan misalnya, mhm, nah hilang semangat, itu gimana nih Bapak ngatasinnya? itulah kami fungsinya kolaborasi dengan, namanya komunitas. Dalam komunitas Mhm, kami punya saling, bercerita masalah siswa seperti ini, kita cari solusi bareng-bareng. Ketika anak itu emang, oh jam pelajaran ini sering keluar, coba kita sama-sama keliling. Kita lihat anak itu posisinya di mana, terus yang banyak yang siswa keluar, kita kerjasama, mengajak siswa tersebut untuk masuk kelas, tunggu gurunya, seperti itu. Dan komitmen itu selalu kita laksanakan. Itulah kami, mencari kekompakan dulu, yang pertama kita kejar dalam, semangat kita untuk mengajak siswa untuk semangat belajar. oke. Berarti, bagus ya kerjasama. Kalau dengan, murid di dalam kelas misalnya ketua kelas, apa sekretaris, adakah Bapak, membuat apa, meminta tolong mereka berkolaborasi untuk supaya bagaimana khususnya kedua anak ini ya Pak, itu ada nggak Pak? Bapak pernah meminta bantuan sama anak? Sering sering saya, ketika saya masuk kelas, ketua kelas saya omongkan, "Jangan sampai 2 anak tersebut kalian bully, ya. Ajak Mhm. seperti teman yang biasanya. Kalau dia tingkah lakunya seperti ini, kamu biarkan. Dan jangan sampai kawan yang lain kasih kesempatan untuk bully. Jadi, kalau kawan yang bully, cepat kamu omongi, jangan dibully, itu kawan kamu." Seperti itu. Mhm. Jadi sekarang apakah mereka semua sudah sangat menyayangi si anak 2 ini, Pak? Mereka Di sekarang pandangan Bapak? kebersamaan selalu ada. Ketika jam kosong mereka pasti di dalam kelas, entah itu bermain cuma nggak pakai ribut, nggak ada suara. Mhm. Mereka entah apa kegiatan, ada yang tidur, ada yang makan, ada yang, kegiatannya lain. Selalu seperti itu mereka, ketika di akhir-akhir ini, Kedua anak itu dilibatkan? dilibatkan anak tersebut. Baik dalam jam apa, aktivitas jam kosong tadi ya, Iya iya, jam kosong yang menyenangkan menurut versi mhm, mereka, dan juga dalam kegiatan belajar si kedua anak ini dilibatkan? dilibatkan. Kalau dalam pelajaran kelompok si anak 2 ini juga tetap dilibatkan atau Tetap dahulunya tidak, Pak? dahulunya sering nggak diajak, tapi saya Kan lihat, mhm. tadi barusan saya lihat masuk, mereka campur dengan siswa-siswa yang emang punya apa, istilahnya peringkat-peringkat, siswa yang Mhm. berpotensi. Saya lihat tadi, oh campur, ya sudah mungkin mereka bisa mengimbangi, karena dengan kekurangan ada teman yang, mempunyai kelebihan mungkin bisa berkolaborasi. Wih, alhamdulillah. Itu yang bikin kelompok mereka sendiri atau gurunya, Pak? Mereka sendiri, Berarti sudah ada kesadaran dari sudah ada temennya yang, kesadaran, berkemampuan tinggi menurut versi kita tadi untuk mengajak si 2 orang ini. ya. Berarti Pak, si 2 orang ini sudah meskipun mungkin kemampuannya tidak bisa kita paksakan, tapi secara perilaku dia sudah bisa menyenangkan teman-temannya, Iya benarkah? iya iya.
Oh, iya. Apakah dia ini juga sudah mulai bisa diajak diskusi, Pak, untuk satu masalah? Kayaknya tetap nggak bisa karena emang kemampuan dia emang nggak bisa belajar Tapi yang teman-temannya cukup mengerti ya? cukup mengerti dan mereka tahu bahwa kekurangan si anak tersebut emang seperti itu. Oke, iyalah kita berdoalah ya namanya kadang kemampuan mungkin seiring sejalan mereka bisa naik lagi, Pak, ya. Jadi bentuk keterlibatan mereka dalam kelompok tadi bagaimana, Pak? Apa, tim hore saja atau ikut nulis, itu tadi ngerjain apa misalnya? Yang pasti Mmm, belum bisa, jadi tim apapun, mereka masih tim hore. tim tim senyum gitu, Pak, ya? Iya iya. Terus, cara tingkah laku apa, pe eee, perlakuan temannya ketika ada guru masuk, "Pak, nyari Adespa," nyari anak tersebut, yang diutamakan itu. Jadi, biar, ada Mmm, rasa gimana, "Oh, aku selalu dipanggil guru," mungkin seperti itu. Perlakuan oh khusus, biar, oh. dia merasa, "Oh, saya selalu kalau ada guru masuk, saya dipanggil," mungkin bisa ada, motivasi tertentu nantinya. Oh, jadi si anak itu sebenarnya, si anak 2 ini senang, Pak, ya, dengan perlakuan Bapak yang perhatian. Iya iya Malah dengan perlakuan Bapak ini mereka merasa lebih termotivasi, Pak, iya, ya? mhm, Heeh. Berarti kalau semua guru memperlakukan, hal yang sama, memberi perhatian yang lebih, bisa jadi ya dalam 2 bulan ini si anak ini mulai ya agak dewasa lah, lebih heeh, berarti skalanya bisa kita harapkan akan lebih meningkat ya kalau di, heeh, poinkan gitu ya? iya. Mhm. Jadi, selain dari rekan guru tadi, Pak, ya, terus teman-teman di kelas, itu dukungan dari siapa lagi yang Bapak butuhkan sebagai wali kelas, sebagai guru olahraga juga, untuk kebaikan 2 anak ini, dalam 2 bulan ini? Siapa lagi lah kira-kira, Pak? Yang pasti guru mata pelajaran yang ngajar di kelas tersebut, Guru berarti ada berapa guru tuh? Kalau SMP 10, ini 12, 10 ya? 10 10 mapel. mapel, berarti karena Bapak pegang satu berarti 9 mapel. Iya Berarti ke-9 mapel guru itu sudah pernah Bapak ajak diskusi semuanya tentang si anak ini? iya, sering mereka konsultasi anak tersebut, "Oh, nggak kerjaannya di kelas seperti ini." "Ya, gimana lagi, Bu? Ya, kita biarkan, dia, apa, berpola pikir sendiri karena anaknya kekurangan emang. Jadi jangan dijadikan kekurangan ia, kekurangannya menjadi, eee, beda dengan kelas yang apa, siswa yang lain, tetap kita samakan." Berarti sebagai wali kelas Bapak itu sudah, benar-benar menjadi orang tua mereka ya? Iya Dan alhamdulillah sepertinya kalau yang saya tangkap, semua guru itu, memiliki satu tujuan yang sama, menerima keadaan si anak ya, iya kedua anak ini, dan sama-sama ya berusaha supaya ada perubahan ke arah yang positif, Pak, ya, ke iya arah anak ini ya. Mungkin memang tidak muluk untuk segi nilai ya, untuk kognitifnya, iya. tapi berharap ke perilakunya, Pak, ya. Yang penting dia tuh nggak aneh-aneh, cara di kelas Mhm. diam, lebih baik dia diam daripada banyak tingkah, pintar cuma banyak tingkah, itu yang paling jengkel kebanyakan. Heeh. Berarti dulunya trouble maker sekali ya ini anak 2 Iya ini ya? iya, Heeh. Berarti ya terus semangat, ini bisa menjadi inspirasi, Pak, ya untuk guru-guru yang lain. Semoga komitmennya terus terjaga, Pak. Berarti, Bapak sudah punya bayangan ya untuk 2 bulan ke depan, tindak lanjut kedua anak ini dari obrolan kita ini, Pak, kira-kira sudah ada belum secara eee, jelas? yang pasti target saya tidak di kelas tersebut karena saya musti punya tanggung jawab kelas 8. Kelas 8 itu, Mhm, perubahan yang saya butuhkan yang pertama di akhlak, Bu. Jadi di mhm. akhlak, karena selama 2 tahun ini emang mereka nggak diajari akhlak. Waduh, Contohnya, ya karena kenapa, mereka Pak? daring. Di Zoom pun tidak ada yang terlihat apa bentuk akhlaknya? Nggak ada yang terlihat. Mereka secara daring. Terus, rata-rata mereka itu terpengaruh dengan lingkungan. Tahu sendiri Kota Palembang kan Mmm, lingkungannya anak-anak SMP sekarang sama dengan anak-anak SMA kawannya. mhm. Itu Terus bisa dijabarin, Pak, perilaku akhlak seperti apa yang pengen Bapak munculkan? Ya minimal 5 lah ya, maksudnya, ketika ketemu guru salim atau seperti ya, apa
Ya, perilaku akhlak yang Bapak yang pengen? pasti ketemu guru salim itu yang utama. Jadi Heeh. mulai saya ajak setiap siswa yang saya ajarkan kalau ketemu salim, jangan halo Pak atau yang lain. Itu yang "Hai pertama Pak," salim. misalnya. Itu yang Yang kedua pertama. apa nih Pak? 5 nih? Heeh, Kemudian misalnya kalau remaja? kalau lewat di depan guru jangan tegap, agak merunduk. Mhm, depan orang tua. Oke, yang lain Mbak, apalagi? Jadi kita, maksudnya punya checklist loh, saya ini maunya perilakunya ini akhlaknya bagus nih, minimal 5 ini. Yang pertama tadi kata Bapak tadi salim kalau ketemu guru, Ya, yang kedua ya agak merunduk badannya depan nah, guru, depan orang tua. Kalau 3 lagi apa Pak? yang Karena tiga, anak-anak ini kan kadang butuh, apa ya, catatan jelas gitu loh, aku ini ya disuruh apa gitu. Nah, apalagi Pak? kebiasaan yang selanjutnya itu memasukkan baju. Mhm, ya itu hal waduh itu ya, kenapalah itu kadang ya, Nah, heeh. jadi saya biasakan ketika ketemu anak, saya ajak, bukan saya cubit, karena cubit termasuk kena undang-undang, karena kita bisa Iya, dilaporkan. Jadi TE kita Pak ya? deketin, ya coba masukkan lebih ganteng kan, kalau Cak ini kan jelek, aku nanti buka galau kan, itu. Mhm, Oh, dipuja-pujilah Pak ya, dia berarti dipuji. segi segi berpakaiannya. Kalau dari segi ucapan Pak, kira-kira apa nih? Ucapan anak ini sering, ketika ngucap itu pasti kata-kata jorok, ya. Kata-kata Mhm, jorok. Terus saya lihatin ketika anak itu berkata jorok, saya langsung plototi aja. Langsung dia tutup mulut. Merasa nggak enak sesudah berkata kotor. Itu kebiasaannya sudah saya lakukan ke anak-anak, terutama anak perempuan. Anak perempuan ini mhm, lebih prioritas utama. Kalau anak cowok ini jarang mereka bersuara. aturan rambutnya gimana Pak, kalau aturan rambut? Kalau aturan rambut 2 senti di samping, 1 senti depan. Itu gimana nih Pak kalau, eee, apa tuh tindakan-tindakan Bapak tuh ketika ketemu anak cowok ya ini biasanya, Hmm, itu rambutnya nggak sesuai aturan atau ada juga nih cewek yang agak nyeleneh tuh rambutnya dicet, itu ya. gimana nih Pak jadinya Kalau Pak? rambut cewek, yang pasti kita nggak bisa tahu karena pakai jilbab, itu rambut. Kalau yang cowok itu nggak bisa lagi kita ke guru karena itu sudah tugasnya waka kesiswaan. Karena Mmm, karena pernah kejadian saya ikut campur di situ, bukan job kamu di sini. Jadi setelah itu kami nggak berani lagi. Kalau tidak dari waka kesiswaan nyuruh langsung, kami nggak berani. kalau digiring Pak, misalnya kita ketemu nih tangkepan gitu rambut Hmm. panjang, terus diantar ke ruang guru, ketemu kesiswaan, mereka yang potong gitu ya, itu apakah masih bisa dilakukan? Atau hanya cukup mengingatkan, "Eh, rambut panjang," atau apa? Kalau bagi guru itu cukup mengingatkan karena sudah diwanti-wanti awal bahwa kalau bukan job kamu, jangan kamu lakukan. Karena kalau kita seumpamanya Mmm, kita gunting rambut, otomatis siswa tersebut tidak terima, dari pihak sekolah otomatis nggak mungkin mau membantu. Rata-rata seperti itu pengalaman-pengalaman. Pembelaan dari sekolah kurang. oke lanjut Pak, saya yang lost connection. Oh, Jadi, kalau ketemu kasus yang rambut panjang itu, mengingatkan pun itu sudah tidak boleh, misalnya kita nggak sengaja ketemu di kantin atau, "Eh, rambut kamu panjang Nak, kalau potong," gitu. kalau mengingatkan bisa, mengingatkan bisa, Bisa, rambut kamu panjang, ya potong. tapi mhm, tapi kalau mengambil tindakan itu tidak boleh lagi, Pak, Ya, ya? tidak bisa. Heeh. Sepatu gimana, Pak? Kalau Sepatu sepatu anak? sepatu hitam, kalau mereka ketika pakai hitam putih, ya kalau bisa ganti. Nanti kalau ada Mhm. razia, kalau untuk guru-guru kelas itu nggak bisa mau ikut campur karena bukan jobnya, tugasnya Meskipun masing-masing. perwalian kita sendiri, Pak? Iya, perwalian itu cukup mengingatkan, Mengingatkan si anak atau boleh mengingatkan sampai ke orang tua? mengingatkan ke anak dengan berapa kali.
batasnya kan 3 kali, setelah 3 kali baru Mhm, tindakan ke kurikulum, ke mmm, kesiswaan. Jadi ada kalau kita mhm, apa, berapa kali metode itu baru naik ke atasannya. Jadi nggak bisa langsung gitu. kalau kita sebagai wali kelas tidak boleh memberitahu orang tuanya misalnya, "Maaf Bapak, Ibu, sepatu anak Bapak ini tidak sesuai aturan." Itu pernahkah Bapak lakukan atau memang Bapak mengikuti prosedur biarlah diingatkan siswa, baru ke Wakasek, gitu? Kalau ke kelas saya, otomatis ke wali kelas saya, sekali Yang ke aja wali mereka sudah berubah, sekali aja mereka nggak perlu. Oh, kenapa Pak bisa begitu, Pak? Bapak sekali ngomong anak langsung nurut itu gimana nih, Pak, tips dan Karena triknya? mereka selalu dekat dengan saya. Mereka, apa ya, terbuka sekali dengan saya dan saya juga terbuka dengan mereka. Jadi, kita lebih dekat, ngobrol waktu santai kita pakai seperti itu. Jadi ketika jam istirahat kita nggak ada kegiatan, anak itu lagi duduk, kita ajak ngobrol, ajak bercerita, Mmm, seperti itu. Bapak samperin, Pak, Iya, ya? iya, samperin, Jadi ajak Bapak itu main-main. oh, berarti memposisikan sebagai teman, Pak, Iya, ya? teman. Ini keren sekali, Pak. Berarti sebagai wali kelas itu Bapak sudah tahu semua permasalahan si anak. Berarti ketika anak itu tuh ada yang berperilaku yang di luar kebiasaan itu Bapak langsung bisa jeli ya melihatnya? Iya, Atau gimana? ya langsung Pernah jeli. Kak? Pernah misalnya di kasus tertentu Bapak sudah firasat melihat anak ini kok hari ini begini dan ternyata dia mengalami ini, pernahkah begitu, Pak? Kalau, psikolog seperti itu saya belum bisa untuk memahami anak. Cuma kalau Mhm, dia, eee, sering saya tanya, "Ada apa?" Pasti baru nanti dia cerita. Kalau langsung kita lihat nggak bisa. Mungkin kita deketi mhm. baru kita tanya, mungkin bisa cerita dia. Tapi dari Bapak melihat itu Bapak tuh sebenarnya udah punya firasat baru Bapak melakukan Tanya, tindakan mhm, pendekatan tadi dan pendekatan, biasanya si anak itu langsung cerita, Pak, ya? cerita mereka. Apa sih, Pak, masalah terberat yang pernah, diceritakan si anak dan Bapak bisa mengatasinya? Kalau masalah terberat ya cuma berkelahi itu, kalau masalah kepribadian jarang mereka punya cerita seperti itu, kepribadian mereka dengan orang tua. Cuma kalau masalah terberat cuma satu, berkelahi dalam satu kelas kemarin, teman Itu sebagus apa pelajar. pemicunya mereka bisa berkelahi itu? Si anak 2 tadi ya? Karena sebenarnya masalah sepele, ya. Jadi Heeh, pas ada razia karena mereka bawa HP dibawa mmm, kawannya, kemudian HP-nya hilang, kawannya yang lain ada yang ngambil mungkin. Nah, karena oh, yang satu itu orangnya, yang kurang tadi, jadi cepet panas, dia marah. Kalau yang maling itu yang kawan yang bawa tadi dikiranya. Dan itu berlanjut mmm, sampai seterusnya, sampai berapa berkelahi hari? sampai 4 hari kemarin kejadian Itu itu. babak belur bener itu, di sekolah apa di luar? Di sekolah dipukul sekali, kemudian yang emang yang satunya itu nyadar kalau si satu itu emang kekurangan, jadi dia diem aja, dia cuma takutan sampai terbawa-bawa mimpi. Itu jadi handphone-nya ini ketemu atau enggak nih, Pak, ceritanya Handphone-nya akhirnya? ketemu di Siguntang, di Kok bisa? Siguntang. Bukannya Kalau itu agak jauh lah ya dari jarak, SMP, berarti ada yang bawa dong? Maksudnya kok kan kronologi bisa ketemunya gimana tuh dari berantem-berantem itu? jadi, dia pakai GPS dicek ternyata arahnya di Siguntang, kemudian dicari daerah situ dan nggak ada orang, ternyata di situlah ketemunya di GPS, pakai GPS ya. Oh, di antara bangku-bangku kosong di dekat, apa, pemakaman itu ya? Iya sekitar situ, di Siguntang situ. Mungkin ada temennya yang mau ngambil tadi tiba-tiba jadi ketakutan kali, Pak, ya? Iya, iya langsung buang. Atau bisa jadi dia akhirnya tahu kalau bakal ketemu karena dari GPS itu ya? Iya, iya, Oh, jadi setelah dikembalikan baru si anak ini rukun atau sebelum dikembalikan mereka memang sudah baikan? Dalam sudah 4 baik, hari Kak, itu? sudah Oh, sudah didamaikan dengan baik. orang tua. Heeh. Ketemu nggak, Pak, siapa pelakunya yang ibaratnya, pelaku ini sih sebenarnya yang merusak hubungan 2 orang ini nih, ketemu nggak tuh? Karena Nggak ketemu karena setelah itu kan mungkin masih perkiraan arah arah anak-anak yang arah ke situ kan tahu siapa-siapa, cuma mungkin nggak lanjut oh, lagi. Karena karena kita mereka sudah sadar orang tuanya bahwa anak tersebut emang Cak ini, terus mereka salah karena bawa handphone kan.
Oke, berarti, penanganan secara umum untuk anak di kelas karena kita kan, sampai hari ini kita tidak punya bukti yang kuat yang tentang anak yang ngambil handphone itu dan meletakkan di Bukit Seguntang tadi, apa, Pak? Kepada anak yang maling tadilah ya, bukan anak 2 tadi. Itu Hmm. apa yang Bapak lakukan? Apa Bapak nasehatin secara umum saja dengan, ya kita kasih, "Kalau ini hukumannya ini loh, kalau di neraka begini loh kalau suka maling," atau gimana nih, Pak? Kalau itu nggak bisa karena, sudah aturan awal bahwa tidak boleh membawa handphone. Jadi kalau, bawa handphone hilang itu resiko, itu sudah di Oh. awal buat kesepakatan. Jadi kita tidak usah mencari siapa yang mencurinya, Pak, ya, Iya, karena nggak memang perlu. si pembawa itu sudah melakukan kesalahan. Ya, Berarti anak-anak sekarang sudah sadar kalau mereka tidak boleh bawa handphone, Pak? sudah mulai sadar, cuma ada yang sebagian bawa handphone, tetap bawa Masih handphone. berapa orang kira-kira dari 30 anak di kelas Bapak? Kalau di kelas saya cuma 2 orang, cuma sekarang sudah mulai karena handphone itu emang perlu. Ketika dia pulang butuh Gojek, HP dititipkan di saya, 2 anak. Berarti banyak nih yang suka nitip handphone sama Bapak nih? Enggak, baru 2 itu, 2 anak itu. 2 anak itu. Iyalah, Pak, berarti ini banyak sekali nih ya, hal-hal positif yang saya dapat ini dari Bapak sebagai wali kelas ya, perhatiannya, tindakan Bapak juga, usaha Bapak kan anak pendekatan itu ya, Ya, itu silakan dilanjutkan kepada karena ya kadang mereka itu lebih banyak waktu di sekolah, benar nggak Pak ya, iya, iya, daripada di rumah ya? Jadi memang penting sih sebagai wali kelas memberikan perhatian lebih, bukan hanya karena, lebih lama di sekolah, bukan hanya karena kita guru mata pelajaran ya, sebagai tanggung jawab untuk pendidikan juga ya. iya. Oke, ada lagi Pak yang mau kita bicarakan? Kayaknya sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih Pak ya, terus sukses terus ini jadi guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bapak menjadi coach. Hmm. Ini temanya apa, Bu? Terserah mau nanya apa, kita ngalir aja Pak. Hmm. Lanjut aja kita samakan dengan satu tema aja dengan belajar siswa. Boleh, mhm. Ini Mungkin ini, pertanyaan saya mungkin nantinya bisa saya ikuti juga, karena Ibu lebih senior mungkin dari saya. nggak ad nggak lah Pak, itu masalah usia aja, kalau Wah, pengalaman samalah ya, mungkin Bapak malah jauh lebih banyak itu pengalamannya. jaga juga, Heeh, gimana Pak? Ini, sedikit mungkin, eee eee, meng tentang teknik Ibu yang dipakai karena teknik ini kan mata pelajaran matematika. Jadi Mhm, dari, kata-kata matematika otomatis banyak siswa yang emang kurang berminat di mata pelajaran tersebut. betul. Pasti, mereka kalau pelajaran matematika pasti, "Weh, pasti ini, pelajarannya menghitung dan sebagainya." Jadi, pertanyaan saya, bagaimana cara Ibu membuat anak itu semangat dalam belajar matematika, sedangkan itu, kebanyakan siswa banyak yang tidak suka, kurang berminat dengan pelajaran matematika. Eee, Bagaimana cara Ibu untuk mengajak teman yang siswa-siswa itu suka dengan pelajaran matematika? Sebenarnya sama aja ya dengan seperti yang Bapak lakukan tadi, bagaimana membuat sesuatu merasa nyaman. Ya, Kalau di awal, ya kita awali dengan sambutan yang hangat ya, kompetensi sosial, emosi mereka, menciptakan lingkungan yang kondusif dulu, ya membuat bonding dulu lah Pak ya. Kita nanyakan dulu, "Gimana kabarnya?" Yang umum dulu, "Apa nih hari ini yang menyenangkan?" Ya, terus kasih motivasi. Nah, terus dari sana ya variasi sih, Pak, variasi pembelajaran. Kadang kalau misalnya, di pertemuan pertama kali, itu di pertemuan pertama kali misalnya untuk anak kelas 10, itu biasanya saya suka, melakukan asesmen diagnostik. Tapi asesmennya itu asesmen sederhana, sederhana sekali. Itu yang pertama itu biasanya saya lemparkan 4 pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama itu, "Apa nih yang kamu ketahui tentang matematika?"
Jadi asesmen ini saya pengen tahu pengalaman mereka itu, trauma mereka itu apa. Apa nih misalnya yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang matematika? Yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan tentang matematika yang pernah kamu alami seumur hidup kamu dari SD, SMP? Itu. Yang ketiga, hal buruk apa yang tidak pengen diulang? Nah, tentang matematika gitu. Yang keempat, apa harapan kalian untuk pembelajaran matematika di kelas 10 ini? Nah, dari sana itu saya bisa tuh dapat jawaban. Ada anak yang trauma, misalnya waktu dari kecil dia baru mau belajar hitungan, perkalian, karena kan kalau perkalian itu kan seharusnya anak itu jangan diajak menghafal, Pak, ya. Jangan diajak 3 kali 2, 6 gitu. Kita bawa ke konsep dasar ya harusnya ya. Kasih piring 3, isi permen, 3 piring, isi 2 permen, berarti 3 kali 2, 6. Itu ya harusnya yang sederhana. Nah, ketika dia belajar menghafal, dia nggak hafal-hafal. Jadi dia Hmm. anggap bodoh lah gitu ya, dicap, dilabeli hal-hal yang Biar buruk. Nah, itu muridnya trauma. Nah, ada juga yang misalnya biar pengalaman. kamu lagi kolaborasi dengan Bu Erika. Laporan dulu, Pak, ya. Iya. Oke, saya mengerti, Pak. Heeh. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Bu Nelly menghubungi, tidak ikut Zoom. Ya, saya mengerti. Laporan dulu ya sama Ibu ya. Bu Nah, Nelly, Bu oh, Bu Nelly Neli. Oh, Bu Neli kita. minta link. Oh, minta link, udah dikirim? Belum, belum. Belum. Nah, dari isian mereka itu, Pak, ya, saya udah tahu tuh, mana anak yang memang punya semangat, mana anak yang punya harapan besar di matematika meskipun dia dengan banyak cerita buruk di SD, SMP, atau saya juga dapat anak yang memang hari-hari matematikanya dari kelas awal dia mulai mengenal matematika itu bagus. Nah, dari sana, kalau saya yang jadi wali kelas, saya kombinasikan dulu tempat duduknya. Tapi ketika saya tidak menjadi wali kelas, berarti saya biasanya pakai metode kelompok, tapi tidak selalu. Metode kelompok yang saya terapkan itu heterogen, Pak. Di kelompok itu ada, kalau yang pertama itu saya pakai anak yang sedang matematika, di kelompok itu ada yang tidak suka, ada yang punya harapan besar tentang matematika. Meskipun kemampuannya kurang. Nah, itu sih Pak tips triknya. Selain itu ngasih manfaat, ngasih tahu manfaat. Orang itu kan biasanya lebih semangat kalau dikasih tahu manfaat. Apa sih manfaat belajar misalnya eksponen ini, pangkatnya banyak-banyak, ya sistem ya ini aja saya tunjukin nih, oh ini gambar handphone. Handphone ini konsep dasarnya dari pangkat. Itu gimana tuh misalnya mereka panggil saya mem. "Iya mem, gimana ceritanya?" Saya puterin tuh video. Video konsep dasar programmer matematika yang 5 menit yang gampang-gampang saja. Atau misalnya kayak fungsi kuadrat, saya kasih lihat permainan basket loh, Pak. Karena ketika dia melempar, Hmm. itu bentuknya kan parabola kan, Pak. Nah, ini Oh. saya bilang matematikanya ada di sini. Jadi ngasih tahu manfaat. Yang ketiga sama seperti Bapak, menciptakan pendekatan. Jadi matematika yang kayaknya sulit ini, saya ketika latihan itu, saya biasanya saya biarkan dulu 10 menit, kemudian saya panggil satu-satu anak itu ke depan. Udah sampai nomor berapa, mana yang nggak bisanya, itu saya ajarin, Pak. Oh ini begini. Nah itu, berturut anak-anaknya. Nah, atau saya keliling ketika mereka lagi latihan, saya deketin mana yang kayaknya sulit, ya ini gini Nak. Nah, saya ajarin begitu. Jadi membuat mereka nyaman dulu. Jadi, di pelajaran matematika itu saya tidak pernah mau membuat anak itu merasa terhukum, tapi bagaimana mereka merasa nyaman untuk belajar. Dan saya perbolehkan ketika dia misalnya minta ajarin dengan temennya, bukan nyontek, nggak apa-apa, karena sistem tutor sebaya. Bisa jadi loh Pak, bahasa kita ini ketinggian untuk mereka, bisa jadi. Terus bisa jadi juga kita itu tidak memahami pertanyaan mereka. Nah, kalau dengan teman, kadang mereka akan lebih paham. Jadi itu, jadi sistem tutor sebaya, ngasih tahu manfaat, menciptakan pendekatan, sama variasi belajar. Itu biasanya yang saya terapkan. Gimana Pak? Ya. Terus dalam belajar siswa itu kan pasti ada yang memang tidak bisa sama sekali apa
lebih kekurangannya dari teman yang lain pasti ada siswa itu. Jadi teknik apa yang dipakai biar yang masih rendah itu bisa menyamai siswa yang lain? Yang pertama biasanya saya, kasih perhatian agak lebih, Pak. Karena saya misalnya sudah ketemu kan Hmm. anak itu, oh ini anak yang kayaknya memang harus bisa kita bantu, sampai dia variabel pun tidak bisa misalnya, pemfaktoran pun dia belum paham meskipun itu materi kelas 7 ya. Jadi ketika teman lainnya mengerjakan, saya mendekati dia. Kita mulai lagi dari awal. Misalnya ini nak berapa nih? X pangkat 2 min 7x plus 10 misalnya. Ini gimana nih cara pemfaktorannya? Dia nggak bisa. Nah, saya itu ajarin lagi dari konsep waktu kelas 7 SMP. Khusus untuk anak ini misalnya. Oke, dari misalnya A-nya ini berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, mulai dari konsep dasar. Gini loh cara pemfaktoran itu. Misalnya angka berapa kalau dikali hasilnya sama dengan ujung, kalau dijumlah hasilnya sama dengan yang tengah untuk yang koefisien di depan X pangkat 2-nya 1. Nah itu, kita mulai lagi dari dasar awal. Jadi saya tidak memaksakan pencapaian dia itu harus sama dengan temannya. Ibarat kata kalau 5 soal gitu ya, teman yang lain bisa dapat 100, dia dengan 40 atau 50 pun saya hargai karena saya itu lebih menghargai ke proses dan usahanya. Nah, terus yang kedua, jika dia masih bermasalah, saya bantuan berikutnya itu saya menawarkan diri, "Kalian boleh ke kantor, kamu boleh ke kantor." Nah, boleh nanya. Kalau misalnya memang belum ada perubahan juga, tapi biasanya sejauh ini ada, kan kita hidupnya di zaman yang canggih, saya selalu membuka wawasan anak-anak seperti itu. Oke, Hmm. kita mulai Nak, tadi, misalnya cara pemfaktoran, selain yang menjelaskan ini, saya kasih link loh Pak, saya kasih beberapa link YouTube ya, yang menjelaskan materi SMP, itu kan banyak ya. Saya bilang gini, "Nah, ini mana yang kamu lebih suka untuk kamu ikuti lagi di rumah?" Jadi saya selalu bilang, "Kalau misalnya susah, selain saya ajarin, saya juga kasih tambahan, nah nanti kalau di rumah coba kamu tonton ini, link YouTube ini. Kira-kira apa sih yang kamu dapat?" Nah besok saya tanya lagi, "Gimana Nak, dapat nggak ilmu yang kemarin?" Kalau dia bilang iya, saya coba, nah coba nih, Mem punya pertanyaan, saya buat rubah angka yang berbeda tuh. Nih, nah kalau dia sudah bisa, oh berarti dia memang benar-benar mengulang-ulang lagi. Karena kan terkadang Pak ya, kayak fungsi kuadrat ya, itu materi fungsi kuadrat itu kan dasarnya banyak sekali di SMP. Jadi otomatis kalau misalnya kita mau mengulang 5 materi itu, ada yang kita tidak terkejar, Pak, ya. Nah, saya sharing dengan link YouTube juga. Jadi saya bantu, ini materi kelas 7 SMP pemfaktorannya ini, penjumlahan kuadrat ini, selisih kuadrat ini, selisih akar ini, step by step. Saya ajarin juga, terus saya kasih urutan link YouTube yang bisa dia tonton. Alhamdulillah sejauh ini aman. Jadi saya terbantu sebenarnya dengan teknologi. Ya, ada lagi? Ada sedikit saya punya masalah dengan matematika. Jadi Mhm, matematika itu emang sebenarnya dasarnya dari SD, Bu. Jadi mhm. dari SD itu saya pernah sempat tukar selisih pendapat dengan anak saya ketika dia mengerjakan soal. Karena dalam matematika setahu saya itu matematika itu banyak rumus, ya, banyak cara, banyak metode yang nanti hasilnya tetap benar. Jadi itu, jadi kalau jadi guru SD itu harus punya referensi, beberapa Betul. emang itu benar rumus itu, cara itu bisa dilakukan. Jadi kalau dari SD mereka sudah, satu metode, otomatis ketika di SMP, mereka akan belajar lagi. Jadi dasar kita pasti dari SD. Karena saya dari SD itu sering, banyak metode-metode, cara yang lain yang bisa dipakai. Saya juga, sebenarnya sarjana matematika, cuma kuliah cuma 6 bulan. Heeh. Iya, nah iya satu lagi saya tidak pernah memaksakan di dalam satu cara sama anak-anak. Jadi dari dulu jauh sebelum, saya mengenal diferensiasi konten ini Pak, saya memang tidak pernah, memaksakan anak harus sesuai dengan salah satu Mhm. jalan. Karena jalan matematika itu benar, asalkan sesuai dengan teorema itu saya terima. Nah mengenai yang konsep SD tadi, benar anak-anak ini kadang Pak ya, ada sebagian yang saya temukan itu cuma hafal
rumus tapi nggak tahu konsep. Kayak misalnya Hmm, keliling. ya. Mereka tahu tuh keliling persegi panjang itu panjang kali lebar gitu ya. Hmm, Keliling segitiga, nah itu jumlah sisi, sisi satu, sisi 2, sisi 3. Tapi mereka itu kadang tuh tidak paham 2 kali panjang tambah lebar itu gimana. Sebenarnya nah itu suka saya bilang, "Nak, sebenarnya ini tanpa kamu, pakai rumus kamu bisa. Anggap aja kamu keliling bawa meteran, berarti kamu hmm, cukup hitung yang sisi-sisi luarnya." Nah, kalau misalnya ketiban yang seperti itu, Pak, ya kalau saya nggak apa-apa sih, Pak. Saya sama anak-anak itu bener-bener, pokoknya ada yang kamu dapetin hari ini, nah target yang kamu dapatkan itu ya sesuai dengan pencapaian kamu sendiri. Nah tetapi saya arahkan sesuai dengan tujuan, tujuan pembelajaran. Nah itu juga sih. Jadi kalau misalnya memang ada konsepnya yang salah, saya membiasakan anak-anak itu untuk diskusi. Misalnya, "Oke gimana, adakah cara lain Nak?" Nah itu. Dan satu lagi memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan kelebihan mereka. Itu selalu saya terapkan di kelas ya. Bergantian, misalnya, "Oke, siapa yang mau jawab, silakan, siapa yang mau presentasi." Ketika mereka salah, saya akan tetap bilang, "Oh, ini kamu udah benar, usaha kamu udah benar, tapi mungkin harusnya." Nah, saya lemparkan ke teman yang lain. Kan kadang ada temen, "Mem, itu hmm, salah, itu jawaban saya 10." Nah, ini salahnya tuh di mana? Jadi saya bilang, "Ini temenmu udah benar loh, tapi di langkah ke berapa lah yang dia keliru, yang dia hilap." Nah, nanti temen yang lain akan ngasih tahu, "Oh, mungkin pas langkah keempat dia keliru." Nah, dibenerin. Jadi anak itu tidak dipatahkan semangatnya, karena saya bilang yang namanya orang salah itu pasti. Itu sih Pak, lebih menanamkan semangat untuk mau belajar kalau saya. Saya, anak bagaimanapun itu karena saya selalu tekankan sama mereka, ilmu itu bisa didapatkan di mana saja, kita semua punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Biasanya di awal saya bilang gitu, "Kalian tuh keren," misalnya, "kalau Mem mungkin bisanya matematika, kalau kalian itu mungkin lebih keren. Kalian bisa naik sepeda, Mem itu gagal naik hmm, sepeda berapa kali latihan gagal." Jadi saya selalu mengangkat hal-hal yang lebih dari mereka dulu. Jadi mereka tahu, oh iya, mereka menyadari, oh ya setiap orang tuh punya kelebihan kekurangan. Berarti ketika saya nggak bisa matematika, tapi saya punya semangat untuk belajar matematika, nah itu akan dihargai nih oleh guru saya. Itu sih, Pak. Jadi ketika mereka misalnya gagal untuk mengerti hari ini, mereka tidak down. Ada loh beberapa anak yang misalnya terbiasa untuk menjadi pintar, ketika dia ngerjain dia nggak bisa-bisa. "Oh Mem, bodoh sekali ini, kenapa Mem ya aku nggak ngerti-ngerti, padahal aku ini dulu ngerti terus." Nah itu yang saya hindari, patah semangat. Karena yang namanya pelajaran matematika itu kan ya bergelombang kadang, kita tidak tahu, nggak mungkin ngerti terus, nggak mungkin superior hmm, terus, ada memang seperti itu. Tapi saya selalu tekankan sama anak, yang namanya matematika itu harus diperjuangkan, bukan hanya hidup. Saya suka ini loh kalau ngomong di kelas itu ya. Bukan hmm, hanya hidup, Nak, tapi juga matematika, dan matematika itu nggak bisa dilihat, harus kamu coba. Sama kayak masalah, nggak bisa kamu hindari, harus kamu selesaikan. Gimana cara nyelesainnya? Usaha dulu. Nggak bisa, oke sharing kita. Mana? Diskusi, boleh sama teman sebelahnya, boleh sama teman, depan belakang, yang nggak boleh itu jalan-jalan. Atau kalau memang nggak bisa, ya coba angkat tangan, kita selesaikan. Nah, disitulah biasanya saya mulai bermain peran. Saya lemparkan ke kelas, misalnya ada 10 nih soal, saya biarkan anak dulu kerja. Oke dari 1 sampai 10 gimana nih, nomor berapa yang, nggak bisa? Misalnya ada temen bilang, "Bisa semua," tapi ada yang teriak, "Nomor 6." Nah yang bilang bisa semua, saya tawarkan, "Mau coba ke depan jelasin?" Nah gitu. Kalau memang nggak ada yang bisa, nah berarti saya yang jelasin. Itu sih, Pak. Jadi saya nggak mau ketika saya masuk, anak-anak tuh ketakutan, saya maunya ketika saya masuk, anak-anak ceria, "Hei matematika." Nah itu. Saya nggak pernah marah loh Pak di kelas, gitu. Gimana? Terus saya pernah dengar konsep bahwa kalau siswa itu suka dengan mapel, sukai dulu gurunya. Apakah konsep itu benar? Nah ini yang hari ini saya balikan, karena untuk SMA ini kan dia mulai kelas 11, 12 ya, 11, Hmm, 12 dia milih kan Pak mapel, ya. bukan lagi IPA atau IPS, dia milih, mau milih matematika lanjutan, fisika, biologi, mau milih geografi. Nah jadi tadi, ada anak nih ngomong, "Mem saya mau Minat, milih." keminat ya, pelajaran Eee, minat. iya, kelanjutan kalau sekarang istilahnya, Pak, ya. Hmm, Jadi anak itu lanjutan. misalnya dia pengen ke mana nih, ke kedokteran ya?
Ya. kedokteran berarti paling tidak dia ngambil kimia, biologi, apalagi ya, Hmm. sosiologi. Nah, atau ada nih yang tetap mau ngambil matematika lanjutan, kayak tadi ada obrolan gini, "Mem, saya mau ngambil matematika lanjutan, apakah guru matematika nanti kelas 11 tetap Mem?" Saya Hmm. bilang, "Salah Nak, kalau kamu memilih karena Mem. Hmm. Satu, Mem pasti punya kekurangan. Yang kedua, kita nggak tahu format guru ke depan. Bisa jadi kamu bukan ketemunya sama Mem. Nah, kamu down kalau kayak gitu. Jadi kalau kamu memang mau milih matematika lanjutan, itu karena kamu memang punya semangat. Ada yang kamu materi yang kamu memang pengen kamu kejar di sana, bukan gurunya. Karena kalau gurunya nanti saya takutnya ketika kelas 11, ketiban kelas dia bukan saya yang ngajar. Gimana? Anak itu down kan, itu saya tadi di kelas, Hmm. ketika kelas proyek, sambil ngobrol mereka ngerjain buat proyek itu, ada yang ngobrol begitu. Terus juga yang kedua gini, "Gimana kalau seandainya Mem ini mengecewakan pas kelas 11? Biasanya kalian anggap Mem ini bisa, pas kelas 11, Mem berubah misalnya, menjadi tidak bisa dan tidak biasa." Nah, itu loh Pak yang saya tanamkan di anak-anak. Bagus sih memang, kalau sukai pelajaran, sukai dulu gurunya itu bagus, tapi untuk ke depannya itu yang mau saya ubah. Anak kelas 10 ini kayaknya terbiasa maunya saya, nah itu saya ubah. Hmm. Terus saya juga selalu bilang setiap guru itu punya kelebihan dan kekurangan. Itulah kalau misalnya di kelas 12 yang saya ngajar, sebelumnya bukan saya yang ngajar, saya nggak mau ketika anak bilang begini, "Ya sama bapak yang dulu itu suka begini." Oh enggak Nak, setiap orang punya kelebihan kekurangan. Hmm. Itu masalah berkah. Apa yang tidak baik dari guru yang lain, itu jadi evaluasi kalau kelak kamu jadi dosen atau jadi guru, setidaknya untuk anak kamu sendiri. Nah, apa yang bagus dari orang lain, yaitu bisa kamu contoh. Mem juga punya banyak kekurangan, jadi saya nggak pernah mau ada anak-anak itu mengungkapkan kekurangan guru lain, dan saya juga nggak mau anak-anak itu mendewakan saya. Ya, ya. Heeh, karena kan sebagai manusia kita juga banyak kekurangan, itu juga yang saya bilang ke anak-anak. Jadi, ya bisa positif bisa negatif itulah ya kalimat, "Sukai dulu orangnya, baru Hmm. sukai mapelnya." Karena takutnya kalau terlalu menyukai ketika ketiban hal yang jeleknya, runtuhlah semua semangatnya ya. Karena kita pernah kan gitu, begitu mengidolakan seseorang, Ya. pas negatif, akhirnya kita jadi males ngapa-ngapain. Nah itu saya nggak mau terjadi di anak saya, di anak murid saya, Pak. Mhm. Saya juga sempat kemarin tuh anak kelas 9 itu kan saya cuma 3 kelas, sedangkan mereka kan 11 kelas. Mhm. Eee, Sisa dari 8, berarti 8 kelas itu minta ganti saya karena guru yang kelas 9 itu guru senior. Dia Mhm. minta ganti saya karena guru yang senior itu karena sebenarnya sudah pensiun, cuma karena Mhm. permasalahan data, mereka emang guru tersebut agak keras. Mhm. Terus minta bapak yang gantikan, saya omongkan, ya bapak itu kan ngajar kelas 8, kelas 9 cuma sisanya. Kemudian bapak, yang senior itu lebih bagus karena tingkat, materinya lebih lebih di atas dari, siswa kelas 8, otomatis harus butuh guru yang emang bagus. Guru tersebut emang lebih pintar dari bapak, jadi tingkatannya beda-beda. Kalau bapak ngajar kelas di atas otomatis, yang senior di bawah kan nggak enak. Beliau lebih pengalaman. Hal itu sering saya tanamkan, karena saya pernah punya pengalaman sesama guru olahraga itu saling menjelekkan. Itu Mhm, nah itu yang harus pengalaman kita yang hilangi, Pak, yang hindari ya. dari pengalaman itu emang sebelum saya di sini, saya emang seperti itu kan dengan guru junior. Baru masuk berapa bulan sudah seperti itu, kemudian alhamdulillah saya keterima tes ini, saya pindah di Palembang, dari situ saya pindah di sini, ternyata di sini, oh ternyata suasananya lebih lebih nyaman ternyata. Sesama guru olahraga nggak ada yang namanya saling menjelekkan. Dari situlah, Mhm. oh baru pertama kali seumur hidup itulah pengalaman saya dijelekkan sesama guru olahraga, kalau sama guru yang lain mungkin biasa. Mhm, bener, Pak. Kadang ya kita harus hati-hati juga ya sama anak-anak ini dengan kepolosan Hmm. mereka ya. Iya, iya. Kalau saya itu juga kadang saya pancing, "Emangnya apa sih yang enak dari Mem?" Gitu. "Oh begini-begini." Nah kalau begitu apa yang kamu harapkan kalau misalnya dapat guru yang lain? Nah kamu ajak juga dong misalnya, "Ya Mem pengennya tuh bisa terus diperhatiin." Nah kalau kamu pengen diperhatiin, berarti kamu juga harus ngasih
perhatian. Perhatiannya Ya. gimana? Ya kayak Bapak tadi kalau ketemu salim, kalau misalnya ini apa, lewat merunduk, sopan. Kan kalau kenal gurunya juga ya namanya temen, Nak. Kalau kita sudah kenal pasti akrab. Ya gitulah, Pak. Saya selalu bilang, "Kamu bisa loh sama guru itu begitu, ih Bapak itu baik loh." Terus saya juga gini, Ya. saya suka menceritakan kelebihan guru tersebut. Misalnya, Ya. "Mem, kalau seandainya nanti matematika bukan sama Mem, dapatnya sama Bapak si A, gimana?" "Ih, asik loh." Saya suka bilang, "Bapak si A itu kamu tahu nggak, Nak, dia itu juara olimpiade loh dulu sekolahnya." Nah, jadi Mhm. kita ceritakan hal-hal yang menyenangkan, "Oh iya, Mem, ya?" "Iya, Mem aja enggak loh, dia juara olimpiadanya 2 kali, terus dia juga matematika di rapotnya, Nak, SMP itu 10, coba aja kamu tanya." Saya selalu kayak gitu. Tapi saya bilang, "Mem, tapi guru yang itu killer loh, Mem, kaku. Wih, kamu tahu nggak, dia itu pernah terpilih jadi guru favorit yang semua Mhm. anak di kelasnya itu ada 6 yang masuk ITB. Bayangkan kalau kalian diajar sama dia." Mhm. Nah, jadi, anak itu kan juga akan tumbuh semangat baru, "Oh, berarti enak tuh kalau diajar sama ibu itu begini." Nah, jadi ya itu, jadi dia akhirnya berpikiran, "Oh, semua guru-guru aku ini emang hebat." Jadi kan mereka ngerasa nyaman, "Oh, berarti memang aku ini sekolah di sekolah yang bagus, gurunya nggak asal-asal." Nah, itu sih, Pak. Kalau saya suka gitu, memang agak lebay-lebay sih kalau cerita. "Wih, guru itu, kamu tahu nggak, Nak, dia tuh kalau misalnya kami pelatihan guru kemarin ya, ya bisa deh." Saya gituin, Pak. Jadi anak-anak tuh, bangga sama guru yang itu dan dia akhirnya merubah perspektif, "Oh, bagus Bu Mem-nya kalau diajar sama Bapak itu." "Iya, bagus." Nah, gitu sih, Pak. Saya selalu begitu. Jadi anak-anak itu tidak pernah, mendewakan saya dan juga tidak boleh menyalahkan, apa, menjelekkan guru lain, sebaliknya juga dia tidak akan menjelekkan saya, harapan saya ya, dan juga Mhm. dia tidak akan meremehkan guru lain. Karena yang namanya manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Itu yang saya tanamkan sama anak-anak. Karena ke depan kan dia mau hidup kan ke depan, bukan hanya sebatas mata pelajaran. Mhm. Gimana nih? Terus, Nah, mhm, lanjut. kemudian, metode yang Ibu pakai ini pernah nggak saling, kolaborasi dengan guru yang lain? Terutama guru mata pelajaran matematika? Pernah, Pak, heeh. Jadi, ceritanya saya ini seringkali jadi, apa, guru model ceritanya. Mhm. Jadi suka tuh ketika saya mengajar itu karena ada misalnya suka jadi model guru penelitian, misalnya ada pengawas atau, guru apa, orang penelitian S3, S2. Nah, di Mhm. sanalah biasanya open class jadinya, yang jadi guru model saya, terus nanti teman-teman yang lain itu ya kayak kita suka di lokakarya, mereka melakukan observasi, merefleksi. Nah, nanti dari sana, pernah misalnya di kelas kami jadinya gantian, saya melihatin mereka ngajar, kebetulan saya juga tim supervisi, Pak, ya. Kurikulum saya bersama Wakasek nemenin, kami supervisi guru, dan di satu waktu ya saya itu jadi yang observasi oleh mereka. Nah, kalau kolaborasi misalnya mengajar bersama-sama di kelas misalnya dalam satu materi, yang bagian misalnya oke kita misalnya tarik garis lurus aja lingkaran misalnya ya, lingkaran yang untuk persamaan lingkarannya bapaan, nanti, untuk, lingkaran yang menentukan persamaan lingkaran dengan jari-jari yang bukan 0,0 saya, atau seterusnya itu belum. Kalau dalam satu materi masuk bersama, mengajar bertiga dengan bergiliran itu belum. Tapi kalau misalnya menyiapkan perangkat secara kolaborasi iya. Kalau misalnya masuk ke kelas saya ketika saya mengajar, itu agak sering karena saya suka jadi guru model. Nah, saya masuk kelas mereka ketika mengajar itu pernah, karena saya mendampingi wakil kepala sekolah untuk kurikulum, atau ketika ada penerimaan guru baru gitu, Pak, ya. Atau misalnya Mhm. guru yang baru mutasi karena untuk penempatan, itu sesekali saya pernah, itu, Pak. Mhm. Jadi kalau seperti itu, kalau saya kolaborasi itu dari seluruh mapel, guru muda, emang kami Oh sering oh ya saya baru inget, konsultasi. Pak, kalau misalnya itu proyek iya, kalau kelas proyek iya, kayak misalnya saat ini, kami proyek ketiga ini kan, kami ada subtema 3 nih, subtema Mhm. pengolahan
sampah dari kantin, dari Ya. halaman, sama dari kelas. Nah, saya dapat yang pengolahan dari kantin, itu ternyata dapatnya 5 kelas nih anak yang memilih. Hmm. Nah, saya yang di kantin kelas kantin 1 ini memang kolaborasi bertiga, saya baru ingat, saya tadi mikirnya mata pelajaran. Ya. Kolaborasi bertiga, dalam 5 hari ini kami belajar proyek. Saya guru matematika, satunya lagi guru bahasa Inggris, tiganya lagi guru matematika. Nah, tapi strategi pengajarannya sesuai dengan proyek. Kebetulan saya yang buat prosedurnya, prosedur pembelajarannya. Ya, misalnya pada hari pertama itu kan kalau proyek kami memang sesuai alurnya dengan kurikulum Merdeka. Itu pendahuluan, pembuatan keyakinan kelas 2 jam pertama ya, perkenalan itu saya yang ngajar. Materi selanjutnya itu ialah mulai diri. Mulai diri itu kalau di sini kami buat materi awalnya itu meminta anak menuliskan dulu sih, apa sih motivasi mereka memilih kelas pengolahan limbah kantin, apa yang mau mereka lakukan, produk seperti apa yang pengen mereka buat, itu ya, kayak tulisan esai kita itulah, Pak, ya. Ya, Nah, ya. itu dipandu oleh yang Ibu Neti, yang Ibu Hmm. Nurul yang bahasa Inggris. Terus tahap berikutnya, jadi sehari itu 9 jam kami berbagi 3 jam, atau sesuai dengan jam ngajar kelas lain, misalnya bisa jadi saya yang 4 jam, teman yang lainnya ada yang 3, ada yang 2. Ya, itu sudah yang ketiga kali nih, Pak, karena kami sudah proyek yang ketiga. Ya, kalau kolaborasi itu. Mhm. Itu kolaborasi yang secara resmi. Kalau kami sekarang membuat kolaborasi secara non resmi. Jadi ketika jam-jam kosong itu kami sering kolaborasi. Misal? Contohnya kalau ketika dia belajar di kelas ini, mereka cerita, oh anak ini siswanya kalau jam ini memperhatikan, anaknya baik. Terus siswa yang ini kalau jam ini sering keluar, seperti itu. Sering kami kolaborasi tentang anak secara Diskusi belajar, maksudnya, Pak? ya diskusi. Oh, Terus sering, Pak, mhm. eh, setiap guru pasti punya komen, oh kalau seperti itu mereka ngasih, oh berarti anak itu harus seperti ini, baru mereka bisa tertib, bisa kembali belajar lebih enak lagi, itu. Karena setiap guru punya Oh. masalah, pasti punya masalah. Disitulah ruang kami, ruang kolaborasi, ruang diskusi, disitulah jadi satu. Oh, kalau diskusi kayak gitu sering, Pak. Kami ada Hmm. grup WA yang isinya, guru mata pelajaran matematika. Jadi ketika kami tidak berjumpa, kami melemparkan di Hmm. sana, misalnya ada soal yang mau dibahas, "Ini Hmm. tips dan triknya gimana nih?" Atau, "Oke, kita misalnya untuk materi, apa aja nih?" Misalnya persamaan eksponen, apa aja poin-poin yang kita mau ambil. Karena persamaan eksponen itu kan ada 6, apakah ke-6-nya, terus strategi ngajarnya gimana. Nah, itu lewat grup WA iya, ketemu juga iya, kadang, Hmm. tidak dijadwalkan secara khusus ya, Pak, ya. Misalnya, pas lagi ada jam kosong, saya deketin tuh ada guru misalnya namanya Pak Anjas, Hmm. "Pak, kita sama-sama guru kelas 10 nih, apa dulu susunan materi kita untuk kelas 10?" Nah, gitu. Atau gimana nih ngajar ini. Nah, begitu juga tentang kelakuan anak. Misalnya, saya wali kelas 12 IPA 2, terus nanti ada guru yang bilang, "Ibu Eriga, Alipi itu kok males ya sama saya, gimana nih Bu Hmm. ngadaptasinnya?" Nanti ada guru bahasa Indonesia lain yang nyeletuk misalnya, "Oh ya di saya juga begitu, tapi saya tagih terus." Nah, ya itu tapi, tidak secara, waktunya nggak terstruktur. Nah, kecuali kalau memang anak itu sudah bermasalah, biasanya kami ngumpul dulu di, ruang BK, itu guru mapel, seluruh guru mapel. Baru gimana, kalau diskusi secara tidak resmi begitu selalu sih, Pak, ya, setiap Hmm. hari ya, heeh. Kadang ya kayak hal biasa aja, "Ini si Ani ini kenapa ya selalu sering permisi ke kelas kalau pelajaranku?" Terus ada yang lain bilang, "Aku enggak." "Lah, apa yang salah ya dengan aku ya?" Nah gitu. Hmm. Apa yang salah? Ya kalau yang, sharing diskusi seperti itu sering ya, dan selalu baik di grup WA kami guru mapel matematika, maupun misalnya dalam komunitas kami juga ada grup kelas loh, Pak. Jadi misalnya grup kelas 12 IPA 1, berarti isinya semua guru yang ngajar di kelas 12 IPA 1. Hmm. Di sana juga ada guru BK-nya, ada itu kami grup kelas itu. Ada grup dengan orang tua anak, ada juga grup perwalian sendiri, sehingganya banyak lah, Pak, ya grup itu ya. Iya, iya. Heeh. Bisa itu sering kami lakukan, baik, secara maya ataupun langsung, tuh. Kalau saya di Maya itu cuma sekedar obrolan, kalau diskusi pasti ketemu langsung dan
sering diskusi itu seminggu sekali pasti keluar, cari tempat santai seperti itu. Jadi istilahnya biar fresh pikiran tuh sambil berpikir sambil nyantai. Jadi itu sering kami lakukan. Kami kadang di kantor itulah sih Pak sambil istirahat, karena kantor kami itu kan memang plong dibuat besar begitu ya. Jadi Hmm. misalnya ya kadang sambil istirahat, sambil makan misalnya, deketan kan pindah ke tempat duduk misalnya yang Ibu Risma ya, kami sambil ngobrol, "Tuh Bu si Pak Was itu gimana ya?" Misalnya. Hmm. Heeh, akhir ini suka tidur di kelas, saya sudah ngingetin. Nah, dia sebagai wali kelas, "Oh ya, nanti saya coba tanya sama orang tuanya, apa aktivitasnya." Nah, gitu ya, laporan langsung lah ya. Itu biasanya kan wali Hmm. kelas buat jurnal tentang laporan tindak lanjut, atau misalnya tips dan strategi, misalnya, "Eh, Bu Nilam tadi aku lewat kelas Bu Nilam, itu, kok anak kayaknya semangat sekali, itu muter apa sih di LCD-nya?" Gitu. "Oh iya, itu ini," misalnya, pakai lab ini ya, lab virtual. Nah, dari nanti karena kami mau ke praktikum secara langsung, jadi pengantarnya pakai lab virtual, kayaknya anak lebih suka. Nah, suka sih nanyain kayak gitu. Heeh, atau sama Pak Minsarni, kebetulan Bapak kenal tuh ya Pak Minsarni, Pak Marsori, kami sama-sama guru Ya, matematika. ya, Suka ya. kami tuh berbagi, misalnya kata Pak Minsarni, "Gimana nih kalau untuk bab ini kita pakai modul ini?" Biasanya ya beliau yang nyamperin gitu kan, misalnya itu saya yang nyamperin, "Modul yang kayak gimana Pak?" "Nah ini modul yang ini kayaknya soalnya nih bagus-bagus, ini kayaknya sesuai dengan arah UTBK." Nah nanti oke kami langsung misalnya telepon kan, karena guru matematika kelas 12 minat itu ada 4 orang kan, telepon atau Hmm. panggil, "Eh, Bu Neti sini dulu, nah ini gimana?" Nah, langsunglah kami diskusi, begitu sih, Pak. Jadi, nggak harus direncanakan waktu ya, karena kita juga waktu kan sibuk. Tapi kalau untuk hal-hal urgent tertentu, kan di awal semester biasanya kami ada IHT kan, ada juga rapat guru mapel. Nah, kalau yang Hmm. insidentil begini ya itu aja langsung kan, udah sepakat misalnya atau misalnya Pak Ruper bilang, "Oh iya boleh, tapi kayaknya pas untuk subbab yang ini lebih baik kita pakai yang ini." Udah, "Oke kita susun nih, kita bagi tugas." Nah, berarti, ini siapa nih, ada misalnya tiga tiga panduan materi, oke siapa yang ngerjain latihan ini latihan ini latihan ini. Kami lemparkan ke grup nanti. Nanti di grup karena misalnya ada yang bilang, "Oh enggak, saya enggak sependapat, jawabannya harusnya begini." Disajikannya. Kalau misalnya enggak nyambung, nah pas ketemu langsung kita panggil, "Eh Pak Ruper ini gimana loh? Jalan yang Bapak dikirim di WA itu kami kurang paham." Udah dia jelasin. Gitu sih Pak. Heeh, insidentil. Kalau yang seperti itu selalu kami lakukan. Heeh. Hmm. Ada lagi Pak? Kayaknya sudah cukup, Bu. Sudah Sudah cukup. sudah melampaui batas. Heeh. Kayaknya sudah Ok 90 menit hampir. waduh, ya ini terima kasih juga untuk sharing-nya Pak ya. Ya, ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mhm. Kembali Gimana ke Pak Pak Jupri. Jupri? Pak Juprinya masih ke kelas-kelas lain mungkin? Berjalan dari satu kelas ke kelas lain? Oke. Tapi menarik juga Pak ya, yang 2 anak tadi itu apakah mereka itu termasuk bentuk autis? Iya, semacam autis, cuma belum autis terlalu. Mmm. Itu, yang satunya itu tidak bisa mengendalikan emosi ya berarti ya? Iya, karena dari autis itu, dia kalau, apa, marahnya itu pas memuncak langsung dia tuh. Itu sudah bimbingan psikologi Pak? Sudah pernah dibawa orang tuanya? Kalau dari orang tua kayaknya belum tahu, karena 2 anak itu emang dari orang tuanya yang bapaknya tuh lagi ada yang lagi lumpuh, yang satunya, Oh, fisiknya, yang pasti fisiknya emang sudah sudah tua lah fisiknya. berarti mereka ini Jadi memang lebih dominan ke ibunya yang berapa saudara ngurusin. itu Pak? Anak pertama semua itu kemarin tuh saya tanya. Masih punya banyak adik? Masih ada yang satu adik, ada yang emang masih tunggal, anak tunggal. Mmm, berarti
memang butuh perhatian ya. Bisa jadi Ya, juga yang bapaknya sakit tadi, si ibu itu mungkin, yalah namanya ini mungkin banyak ngurusin orang sakit, anak ini merasa terabaikan, mhm, sehingga mungkin, secara emosi juga mungkin dia tidak bisa punya teman sharing di iya rumah. iya, Akhirnya ya timbullah sikap-sikap negatif, Pak, ya. Jadi ada mhm, juga yang mungkin mencari perhatiannya di sekolah. di sekolah, Baik dalam bentuk tingkah laku yang nyeleneh gitu ya, mhm, supaya lebih diperhatikan atau mungkin memang dia tidak mengerti kalau tingkah laku yang dia lakukan itu salah. Karena ya selama ini mungkin terabaikan hal-hal itu di rumah. Ada kan yang memang seperti itu. Jadi anak ini, merasa ya udah santai aja karena dia nggak sadar kalau yang dia lakukan itu sebenarnya di luar norma, ada yang seperti itu, Pak, ya. Ya, kita mhm, sebagai guru ini ya inilah kita tidak bisa memilih anak-anak yang datang ya, gimana caranya menyikapi supaya mereka tetap mau belajar, tetap nyaman gitu. ya, Saya itu kadang kalau ketemu anak-anak yang seperti itu ya, eee, s saya suka agak, apa ya, overthinking itu gimana ketika dia memulai lingkungan yang baru ya. mhm, Kalau iya, kita yang sekarang ini kita sudah paham, sudah tahu ya, nah lingkungan yang baru. Nah itulah mungkin yang strategi Bapak tadi ya dalam 2 bulan ke depan, gimana supaya dia agak merubah perilakunya sehingga ketika dia di lingkungan yang baru, dia bisa diterima dengan baik ya. Kita itu kan takutnya dia ke depannya kan Pak, kalau kita ini ya udah paham, nah ke depannya itu gimana dia hidup, gimana dia bergaul, itu yang mhm, kadang sebagai guru itu kalau saya suka itu ya. Anak yang misalnya gagal bersosialisasi itu, saya takutnya lingkungan barunya itu tidak bisa menerima. Nah, itulah peran kita itu saat ini gimana supaya dia bisa merubah sikap supaya dapat diterima ke depannya. Mhm. Ya kalau kita yang sudah orang tua ya bisa mengerti ya dengan anak-anak yang kekurangan, tetapi kalau anak-anak yang SMA terkadang ego dia mereka masih tinggi, atau juga mereka sama-sama tidak mengerti bagaimana menyikapi teman yang mungkin tidak sama dengan mereka. Sehingga tanpa sadar mereka melakukan kesalahan. Kadang anak itu, anak yang kita cap bullying, itu sebenarnya kadang mereka nggak tahu loh Mbak kalau mereka itu bullying. mhm, Kadang mereka itu baru tahu, oh ketika kita ngucapin, "Kamu nggak boleh bullying." Oh berarti yang tadi aku bullying ya? Ada loh anak yang begitu. Kadang dia mikir apa yang dilakukan itu wajar aja gitu kan, menjauhi kan, terus, ikut tepuk tangan ketika teman ngetawain. Nah, kadang ya gitu tadi, kadang anak tuh nggak sadar kalau mereka itu bullying. Itulah kadang harus dikasih, apa ya, pemberitahuan yang jelas, bullying itu bentuknya begini begini begini. Nah, berarti kalau kamu melakukan di antara ini, berarti kamu bullying. Nah, itu sih kadang. Kalau untuk takaran anak-anak, saya, seringkali berpikir terkadang anak itu memang tidak tahu kalau apa yang dilakukan itu salah, karena dia mungkin membawa dari rumah. Anak yang misalnya terbiasa membentak teman-temannya, kadang dia itu tidak sadar kalau dia itu salah. Membentak temannya, kenapa dia melakukan itu? Mungkin karena lingkungan di rumah mereka terbiasa dengan bentakan-bentakan. Sehingga dia menganggap ketika dia melakukan hal itu dengan temannya, ya biasa aja, karena dia juga terbiasa seperti itu. Nah itu Pak sebenarnya, problem itu. Jadi sebenarnya si pelaku itu kadang adalah korban juga kalau untuk kasus anak-anak, itu yang saya temuin. Anak misalnya yang dikit-dikit dia dengan teman main pukul gitu, dikit-dikit mhm, dengan anak tempeleng, dengan temennya tempeleng, dikit-dikit ngatain, "Ih bodoh kamu," gitu. Nah, ketika misalnya kita tanya, kita deketin, ternyata dia di rumah biasa itu, bukan oleh orang tuanya, bisa jadi oleh kakaknya yang usianya jauh di atas dia, kakaknya yang udah kuliah. Jadi memperlakukan dia itu seperti itu kakaknya memperlakukan dia seperti temennya. Jadi oleh kakaknya suka dibilang, "Ih, bodoh banget kamu sambil lewat. Eh, kamu ini ditempeleng gini." Kakaknya, orang tuanya tidak. Sehingga dia berpikir itulah perlakuannya seperti kepada teman. Itu pernah saya temuin. Kenapa? "Ah, biasa aja Mem seperti itu, orang kakak-kakak aku." Karena ternyata usianya jauh, dengan kakak yang kedua aja dia 6 tahun. Jadi ya dia biasa digituin sama kakak-kakaknya. Nah, ada juga anak itu yang saya alami, dia jauh lagi usianya, terbiasa dimanja oleh saudaranya. Dia 4 saudara, dia ini jarak dengan kakak yang ketiga itu jaraknya 10 tahun. Terbiasa dimanja sehingga di sekolah dia pun membawa sifat seperti itu.
Apa-apa mau minta dilayanin, apa-apa mau minta tolong, nggak mau susah, nggak mau ribet, nah nggak mau mikir, itu juga. Karena dia terbiasa dimanja, dia oleh kakak-kakaknya, apa-apa diambilin kakaknya. Jadi sama temen pun dia begitu, "Ambilin," katanya. Ketika temen nggak mau ngambilin, dia ngocehin. Nah, ketika saya tanya, "Oh, berarti ini." Jadi yang salah itu pola asuh juga sama lingkungan. Jadi anak itu sebenarnya ketika dia berbuat salah, itu banyak di belakangnya itu penyebabnya. Bukan hanya tontonan, tapi pola Hmm. asuh. Mhm. Sama ketika kita lokakarya, Bapak masih ingat nggak Ibu Fajri itu? Yang dia cerita ada salah satu murid di TK-nya, TK Patona TK Pembina ya? Saya lupa. TK Patona 7 apa, TK Haripa 7 yang dia bilang, ada anak didiknya itu tidak bisa berbicara. Lokakarya 2 kalau tidak Iya, salah. Lokakarya 2 ya, yang di SMP Harapan. Iya, Ternyata iya. memang yang ngasuhnya jarang ngajak dia ngomong. Yang Hmm. ngasuhnya itu cuman sekedar, ya itu tadi. Nah, sama ada satu anak yang tidak mandiri itu kan katanya sepatu selalu mau dipakein, air minum diambilin. Ternyata itu, dia dari pagi sampai jam 7 malam sama pengasuh, dan pengasuhnya itu selalu melayani, tidak membuat dia menjadi mandiri. Sehingga di sekolah pun dia berpikir orang akan memperlakukan dia seperti itu, ya. Nah, itu yang cerita ibu apa itu ya, saya lupa, Ibu Dewi apa namanya ya. Jadi itulah sih, apalagi untuk kasus anak SMP, SMA kan, kadang mereka pikir, ya biasa aja, ternyata mereka bullying. Nah, itu sih memang perlulah ya sosialisasi bentuk-bentuk bullying itu apa gitu ya. Karena anak itu kadang nggak tahu loh kalau dia itu udah bullying. Sama kayak anak sekarang ini bertebaran, saya perhatikan anak SMP, anak SMA itu pakai lipstik, Pak, yang cewek. Hmm. Iya, iya, iya. Maksudnya kalau ditanya apa? "Lip balm," katanya, Mem. Apalagi Hmm. dia suka bilang itu istilahnya itu ya. "Ini Mem, melindungi bibir supaya tidak kering." Itu saya bilang, "Kenapa? Kamu umurnya belum 20 loh. Malah dengan pakai-pakai seperti ini nanti takutnya ini, akan menyebabkan bibir kamu biru," saya bilang gitu ya. Lalu saya deketin gitu kan, tanya, "Ya tapi ya kita mau gimana? Anak-anak ini beda dengan zaman saya dulu loh, Pak. Sekarang ini kan film Korea gitu ya, Hmm. yang mungkin mereka tidak tahu, belum bisa mensortir atau film-film juga kan banyak tuh yang anak tuh bergaya gitu, pakai lipstik. Hmm. Sekolah dianggapnya hal yang biasa, padahal di kita itu menjadi tidak lucu rasanya ya, kalau mereka lebih ngejreng daripada gurunya yang Iya. udah ini. Tapi ya itu, kita tidak bisa salah bicara, kalau kita salah bicara, ya nurut enggak, ngelawannya iya, Iya. gitu. Heeh, salah-salah dia bawa orang tua, gitu. Sama, jadi memang sekarang ini kita harus jelas ya, razia misalnya, ketika mereka masuk sekolah udah harus ditentukan, razia itu apa, termasuk kosmetik. Jadi ketika kosmetiknya diambil, dia tidak akan merasa kalau itu mengambil haknya dia. Nah itu, dia bilang, "Enggak Mem, ini lip balm ini ada vitamin C-nya, vitamin E." Kayaknya kadang lebih lebih pahaman mereka deh tentang kandungan-kandungan itu. Itu. Kalau anak laki-laki ya itu tadi, baju keluar, Pak, ya. Hmm. Iya. Mhm. Memang banyak PR kita sebagai guru ini. Intinya sabar terus, inovasi terus, banyak-banyak istighfar. Kalau kalau pengalaman saya dari dusun, dari desa itu beda dengan di kota. Kalau di kota itu anak SMP andalannya ketika ada masalah dengan orang tua pasti andalannya orang tua, lapor ke orang Mhm, tua. Kalau di SMA mhm, dulu langsung kita temu langsung dia meskipun anak itu anak dari preman, siswa itu mhm. panggil, deketi, ajak ngobrol, alhamdulillah luluh mereka meskipun bapaknya bapak preman kalau di Mmm, di pelosok. iya, Pak, iya, Pak, Hmm. Pernah mhm, itu, siswa itu membawa senjata api, senjata tajam biasa kalau saya dulu di SMA dusun. Jadi hal-hal seperti itu wajar, cuma kita harus tahu, keinginan mereka apa. Kalau kami dulu
Oke. Udah selesai berarti. Udah selesai, kita akhiri, Pak? Akhiri ya, ya, ya. Oke, terima kasih untuk sharing-sharing-nya, Pak. Ya, Nanti ya. kita terus semangat. Assalamualaikum. Nah, kita lanjut, Pak, ya. Dadah.